Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM D1B12047, Program Studi Agroteknologi. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Biochar Alang-alang Diperkaya Larutan Pupuk N dalam Ekstrak Cair Berbagai Jenis Rumput Laut terhadap serapan P dan N pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam di bawah bimbingan Bapak Dr. Laode Muhammad Harjoni Kilowasid SPMSI dan Ibu Dr. Nini Milarani SPMP. Adapun latar belakang penelitian saya yaitu, kedelai merupakan komoditas pangan tinggi protein yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk olahan seperti susu kedelai, tahu, tempe, dan kecap. Selain itu, kedelai juga dapat berpotensi menjadi salah satu solusi alternatif dalam penanganan penyakit jantung koroner karena kandungan antioksidannya terutama yaitu kandungan isoflavonnya. Oleh karena itu, kebutuhan kedelai terus meningkat, namun produksinya rendah. Rendahnya produksi kedelai yang terjadi karena tanah di Sulawesi Tenggara yang biasa digunakan untuk budidaya kedelai adalah tanah yang berada di lingkungan yang sangat masam. Karena tanah masam dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanah, serta didominasi oleh ion aluminium dan besi, yang dimana ion-ion tersebut akan mengikat unsur hara yang dibutuhkan tanaman, terutama unsur hara N dan P, sehingga menyebabkan tanaman tidak mampu menyerap unsur hara secara normal, meskipun tanah kaya akan nutrisi. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk perbaikan kesuburan tanah masam dapat dilakukan dengan cara menambahkan bahan organik seperti biochar ke dalam tanah, yang dimana biochar dapat dihasilkan dari limbah pertanian karena ketersediaannya melimpah seperti jerami padi, jerami alang-alang, tongkol jagung, sekam, padi, dan lain sebagainya. Jerami alang-alang mengandung hemiselulosa dan lignin dalam jumlah besar dan struktur internalnya longgar dan berpori, sehingga mudah untuk dimodifikasi. Oleh karena itu, jerami alang-alang sangat baik untuk dimanfaatkan dalam pembuatan biochar. Biochar merupakan pembena tanah yang dapat meningkatkan kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah. Selain itu, biochar juga dapat diperkaya dengan ekstrak cair rumput laut yang kaya akan nutrisi, yang dimana rumput laut telah dikenal sebagai sumber nutrisi yang kaya dan memainkan peran penting dalam pertanian organik. Penggunaan ekstrak rumput laut dapat menjadi biostimulan, karena senyawa bioaktif yang terdapat pada ekstrak rumput laut merupakan zat pengatur tumbuh seperti auksin, giberelin, dan sitokinin, serta mengandung unsur hara makro dan mikro yang dapat berpengaruh terhadap produksi dan pertumbuhan tanaman. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan potensi positif penggunaan ekstrak rumput laut sebagai pupuk organik. Biochar yang diperkaya dengan ekstrak rumput laut telah diuji oleh Kilowasid et al. 2023, tetapi rendah N. Oleh karena itu, penambahan pupuk urea adalah cara termudah untuk mengatasi masalah nitrogen. Namun, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas lahan masam dengan penambahan biochar alang-alang yang diperkaya pupuk N dalam ekstrak cair dari berbagai jenis rumput laut. Dengan demikian, produksi kedelai dalam negeri dapat meningkat dengan penggunaan teknologi yang tepat. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh biochar alang-alang diperkaya larutan pupuk N dalam ekstrak dari jenis rumput laut berbeda terhadap serapan P dan N pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam. Yang kedua, larutan pemerkaya manakah yang menunjukkan pengaruh lebih baik terhadap serapan P dan N pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai pada tanah masam. Tujuan penelitian. Yang pertama, mempelajari pengaruh biochar alang-alang diperkaya larutan pupuk N dalam ekstrak dari jenis rumput laut berbeda
terhadap serapan P dan N pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam. Yang kedua, menentukan larutan pemerkaya biochar alang-alang yang menunjukkan pengaruh lebih baik terhadap serapan P dan N pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai pada tanah masam. Kegunaan penelitian yang pertama yaitu sebagai sumber informasi bagi petani dalam upaya meningkatkan kesuburan tanah pada tanah masam untuk pertumbuhan dan hasil kedelai. Yang kedua yaitu sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang sejalan dengan penelitian ini. Selanjutnya tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka saya ada beberapa subjudul. Yang pertama, tanaman kedelai dan syarat tumbuhnya. Yang kedua, ada tanah masam. Yang ketiga, biochar alang-alang. Yang keempat, pengaruh pupuk N. Yang kelima, ekstrak rumput laut. Yang keenam, biochar diperkaya. Dan yang ketujuh yaitu serapan N dan P. Berikut bagan kerangka pikir. Pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai rendah diakibatkan karena kondisi tanah masam, yang dimana dapat menimbulkan masalah seperti sifat fisik dan biologi tanah kurang baik, serta kimia seperti keracunan aluminium dan besi. Salah satu solusi yang diusulkan yaitu penggunaan biochar alang-alang yang diperkaya dengan campuran pupuk N dalam ekstrak cair berbagai jenis rumput laut. Biochar dapat membantu meningkatkan pH tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kapasitas menahan air dan nutrisi. Serta penambahan ekstrak rumput laut sebagai biostimulan bagi tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan, hasil, dan juga menyediakan hara untuk tanaman. Selain itu, penambahan pupuk urea sebagai sumber N dapat meningkatkan hasil biji kedelai. Pemberian biochar alang-alang diperkaya larutan pupuk N dalam ekstrak cair rumput laut diharapkan kesuburan tanah meningkat sehingga serapan N dan P pertumbuhan dan hasil kedelai juga meningkat. Berikut hipotesis yang pertama, biochar alang-alang yang diperkaya campuran pupuk N dan ekstrak cair berbagai jenis rumput laut memiliki pengaruh terhadap serapan P dan N, tumbuhan dan hasil tanaman kedelai pada tanah masam. Yang kedua, setidaknya terdapat satu larutan campuran biochar alang-alang diperkaya pupuk N dan ekstrak cair berbagai jenis rumput laut yang menunjukkan respon lebih baik terhadap serapan P dan N, pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam. Metode penelitian, tempat dan waktu. Penelitian ini akan dilaksanakan di Greenhouse Kebun Percobaan 1 Fakultas Pertanian dan Laboratorium Agroteknologi Unit Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Halmahera pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Januari 2024. Adapun bahan yang digunakan yaitu benih kedelai agromulyo, biochar dari jerami alang-alang, pupuk urea, rumput laut, aquades, air, polybag, zipper pack, kertas label, dan kertas saring. Sedangkan alat yang akan digunakan yaitu cangkul, ember, parang, terpal, blender, oven, saringan, timbangan analitik, drum pirolisator, mesin penggiling tepung, wadah, hot plate, Erlenmeyer, magnetic stirrer, mistar, gembor, alat tulis, dan kamera. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, penentuan kelompok tanah dan koleksi tanah. Tanah yang akan digunakan diambil dari kebun petani yang didominasi vegetasi alang-alang yang berlokasi di Dusun Lauke, Desa Tania, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tanah yang diambil adalah tanah lapisan atas sampai dengan kedalaman 10 cm. Tanah yang diambil kemudian dikering anginkan dan dibersihkan dari sisa akar, tanaman, dan dedaunan. Setelah itu, tanah diayak menggunakan pengayak ukuran 5 mm per lubang.
Setelah diayak, sebanyak 10 kg tanah dimasukkan ke dalam polybag dan disimpan hingga dicampur dengan perlakuan biochar dipakai larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N. Yang kedua yaitu pembuatan biochar. Jerami alang-alang dikumpulkan dan dikeringkan di bawah terik matahari. Selanjutnya, jerami kering tersebut dibakar menggunakan drum pirolisator sederhana sebanyak 10 kg dengan suhu 350-400 derajat Celcius selama 2-3 jam. Jerami alang-alang yang telah dibakar dipercikkan air untuk menghindari biochar berubah menjadi abu, kemudian dikering anginkan. Biochar sebanyak 150 kg yang telah kering dihaluskan menggunakan penggiling pung dengan ukuran saringan 2 mm per lubang. Biochar lolos penyaringan masing-masing ditimbang sebanyak 2 kg, kemudian disimpan dalam wadah kedap udara hingga diperkaya dengan larutan campuran N dan ekstrak cair rumput laut. Yang ketiga yaitu koleksi rumput laut. Rumput laut segar Ulva lactuca dikumpulkan dari pantai pesisir Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Rumput laut jenis Sargassum sp dikumpulkan dari pantai pesisir Tanjung Tiram, Desa Tondonggeu, Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan Capapicus alvarezi diambil dalam area budidaya rumput laut di Desa Tondonggeu. Setiap rumput laut segar dibersihkan dari benda-benda asing yang menempel seperti menghilangkan garam permukaan, epifit, pasir, dan kotoran. Kemudian dicuci menggunakan air keran dan dibilas dengan aquades. Rumput laut Ulva lactuca dan Sargassum sp yang telah dibilas dikering anginkan di bawah kondisi ruang. Yang keempat, penyiapan ekstrak Ulva lactuca dan Sargassum sp. Rumput laut Ulva lactuca dan Sargassum sp yang telah dibersihkan dan dikering anginkan selanjutnya dikeringkan dalam oven selama 72 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah di oven, rumput laut di blender dan disaring hingga kurang dari 0,50 mm. Sebanyak 100 gram masing-masing sampel ditambahkan ke dalam 1 liter air suling dengan pengadukan konstan selama 45-65 menit di atas flat pada 60 derajat Celcius. Hasil ekstrak disaring menggunakan kertas saring Wettmann nomor 1 dan nomor 40 dan disimpan. Ekstrak dari masing-masing sampel ditetapkan sebagai larutan stok dan diberi kode EUL untuk Ulva lactuca dan ESS untuk Sargassum sp. Terus yang kelima, penyiapan ekstrak Capapicus alvarezi. Capapicus alvarezi segar dibersihkan dengan cara dicuci dengan air keran untuk menghilangkan garam permukaan, epifit, pasir, dan kotoran. Kemudian dibilas dengan menggunakan aquades. Capapicus alvarezi yang telah dibersihkan dipotong kecil-kecil dan digiling menggunakan blender hingga menjadi semacam bubur. Rumput laut yang telah diblender berupa bubur dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari kain muslin untuk memisahkan getah dari residu, dan getah ditampung dalam wadah plastik, disaring menggunakan kertas saring Wettmann nomor 1 dan nomor 40, serta residu tersebut ditetapkan sebagai larutan stok dan diberi kode EKA. Yang keenam yaitu penyiapan larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut. Larutan ekstrak cair rumput laut dicampur nitrogen terlebih dahulu. Sumber nitrogen yang digunakan berasal dari pupuk urea 46%. Urea dilarutkan ke dalam tiap ekstrak cair tiap jenis rumput laut dengan perbandingan 2 gram per 100 ml. Larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut dibuat dengan melarutkan 800 gram pupuk urea ke dalam 40 liter ekstrak cair rumput laut konsentrasi 10%, di mana 4 liter larutan stok ekstrak rumput laut dan 36 liter air RO. Yang ketujuh yaitu pengayaan biochar dengan larutan campuran N dan ekstrak cair rumput laut. Sebelum diaplikasikan, biochar diperkaya terlebih dahulu, ditimbang berat dan kadar airnya. Dosis biochar yang digunakan 20% dari berat tanah dan konsentrasi ekstrak tiap jenis yang digunakan adalah 10%.
Sebanyak 200 ml ekstrak rumput laut diencerkan dalam 1800 ml air RO. Biochar dicampur dengan perbandingan masing-masing ekstrak cair rumput laut yaitu 1:1 sehingga 2 kg biochar per 2 liter ekstrak cair rumput laut. Setelah semuanya tercampur, biochar yang sudah diperkaya campuran N dan ekstrak cair rumput laut dimasukkan ke dalam zipper pack. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, aplikasi biochar diperkaya ke dalam tanah Ultisol. Perlakuan biochar diperkaya ekstrak rumput laut dan pupuk N diaplikasikan ke tanah masam yang telah diidentifikasi. Tanah dikeluarkan dari polybag kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau baskom. Setiap perlakuan biochar alang-alang diperkaya larutan pupuk N dan yang dilarutkan dalam ekstrak cair rumput laut jenis berbeda dicampurkan ke tanah secara merata di dalam wadah. Kemudian, tanah yang telah diaplikasikan biochar diperkaya dimasukkan kembali ke dalam polybag. Tiap perlakuan disediakan 5 polybag percobaan. Pada 4 minggu setelah inkubasi, diambil sampel tanah untuk dianalisis. Sebanyak 4 polybag sisa selanjutnya ditanami kedelai dan dipelihara dalam rumah kaca sampai panen. Pada fase V3, V6, dan R5, dari pertumbuhan kedelai diukur komponen pertumbuhan. Pada fase R5 dan R8, dari perkembangan kedelai diukur komponen pertumbuhan dan hasil kedelai, serta dilakukan pengambilan sampel untuk diamati. Yang kesembilan yaitu penanaman. Penanaman akan dilakukan dengan menyemai benih terlebih dahulu. Sebelum disemai, benih kedelai di framing menggunakan air selama kurang lebih 12 jam. Media tanam yang digunakan untuk penyemaian benih kedelai adalah tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1. Tanah dihaluskan kemudian diayak dengan menggunakan pengayakan ukuran 5 mm per lubang. Tanah dan pasir dimasukkan dalam wadah dicampur sampai merata. Kemudian media tanam tersebut dimasukkan ke dalam baki lalu disiram. Setelah 10 hari penyemaian, bibit kedelai dipindahkan ke dalam polybag. Tiap polybag percobaan dibuat satu lubang tanam dengan cara memasukkan pipa ke dalam tanah, kemudian diangkat. Bibit yang telah disortir dari baki semaian ditanam dan ditutup dengan tanah yang ada di sekitarnya. Yang ke-10, pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyiangan, gulma, serta pengendalian hama dan penyakit. Yang ke-11, panen. Panen merupakan kegiatan akhir dari siklus budidaya. Panen dilakukan dengan cara manual, dengan tangan atau menggunakan alat. Panen kedelai dilakukan pada saat kedelai telah memasuki tahap R8, 95% polong telah mencapai warna matang penuh. Yang ke-12, analisis kandungan N dan P pada jaringan tanaman. Pengambilan sampel dilakukan pada fase R5 dan R8. Pada setiap polybag diambil sampel tanaman untuk keperluan destruksi. Kemudian, pisahkan akar dan pupus, lalu cuci menggunakan aquades dan dikering anginkan. Kemudian, akar dan pupus dimasukkan ke dalam kertas amplop coklat dan di oven selama 3 kali 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Sampel tanaman yang telah di oven kemudian ditimbang untuk menentukan bobot kering berangkasan. Selanjutnya, akar dan pupus dihaluskan menggunakan blender dan disimpan untuk analisis. Untuk dilakukan analisis. Analisis N dilakukan dengan metode kejeldah. Sampel jaringan tanaman didestruksi dengan menggunakan H2SO4 sehingga hasilnya didestilasi diberikan indikator Conway. Analisis kadar P dilakukan dengan destruksi sampel jaringan tanaman dengan menggunakan reaksi HNO3 dan HClO4. Hasil destruksi dipipet dan ditambahkan reaksi P, kemudian dibaca menggunakan spektrofotometer UV-VS untuk menentukan kadar P. Selanjutnya, rancangan penelitian. Perlakuan yang diuji adalah biochar alang-alang diperkaya larutan pupuk urea yang dilarutkan dalam ekstrak cair rumput laut jenis berbeda, yakni Capapicus alvarezi, Sargassum sp, dan Ulva lactuca. Taraf perlakuan terdiri atas, yang pertama CB0 tanpa biochar, yang kedua CBU0 biochar tanpa diperkaya, yang ketiga CBUK
biochar diperkaya larutan urea dalam ekstrak Capapicus alvarezi. Yang keempat, CBUS. Biochar diperkaya larutan urea dalam ekstrak Sargassum sp. Yang kelima, CBUU. Biochar diperkaya larutan urea dalam ekstrak Ulva lactuca. Adapun variabel pengamatan yaitu serapan Hra-N dan P. Selanjutnya pertumbuhan. Komponen pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun, luas daun, bobot kering akar, bobot kering pupus, dan bobot kering total tanaman. Selanjutnya produksi, yang dimana komponen produksi setelah panen yang meliputi jumlah polong per tanaman, berat polong per tanaman, jumlah biji per tanaman, berat biji per polong, berat biji per tanaman, kelembaban biji, dan berat per biji. Berikut analisis data yang saya gunakan serta denah penelitian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.